Hai guys, Uh, kali ini saya akan membahas tentang logical connectors in English atau logical connectors dalam bahasa Inggris. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh, uh, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sesungguhnya logical connectors itu. Baik, kita lihat sama-sama. Jadi, logical connectors by definition are words that are used to connect or combine ideas in a sentence or sentences by showing logical relationship between them. Jadi, kata-kata atau sekelompok kata yang digunakan untuk menghubungkan atau menggabungkan ide-ide dengan cara menunjukkan hubungan logis di antara mereka, di antara ide-ide tadi. Nah, hubungan logis ini bentuknya ada 7 macam. Yeah, there are 7 types of logical connectors in English. Number 1 is addition and listing. Number 2 is contrast. Number 3 is result. Number 4 is similarity. Number 5 is time. Number 6, exemplification. And the last, particularization. So there are 7 types of logical connectors in English. Saya akan menjelaskan satu persatu dari ketujuh macam atau ketujuh jenis logical connectors ini. Baik, yang pertama adalah addition and listing. This is the first one. Nah, addition and listing ini adalah jenis logical connectors yang digunakan untuk memberi informasi tambahan. So when you would like to give extra information, you can use this type of logical connectors. Nah, di sini ada 3 contoh logical connectors yang menyatakan addition. Di sini ada moreover, ada also, dan ada besides. Nah, bagaimana penggunaannya dalam kalimat? Kita lihat di sini, misalnya Ali does not have a gift for music. Ali tidak mempunyai bakat musik. Moreover, selain itu, di samping itu juga, he lacks motivation to practice music. Jadi, selain itu, di samping itu, atau juga dia kurang termotivasi untuk latihan musik. Jadi ada tambahan informasi mengenai Ali, tambahan informasi yang masih sejalan. Ya. Tadi bahwa dia tidak punya bakat, ya, kita bisa katakan itu sesuatu yang negatif. Kemudian selain hal negatif yang itu, kita tambahkan lagi informasi lain yang masih negatif, yaitu bahwa dia juga kurang termotivasi untuk berlatih musik. Jadi di sini ada moreover, selain itu, di samping itu, dan juga. Kemudian contoh yang kedua adalah also. Also, I think everybody knows. Ya, setiap orang tahu apa artinya also. Itu juga dalam bahasa Indonesia. Juga, kata juga tentu saja digunakan untuk menambahkan informasi tentang sesuatu, apakah itu benda atau tentang seseorang, atau tentang kata benda yang lain, tentang noun yang lain. Misalnya di sini contohnya adalah living in a big city offers a good job opportunity, atau offers good job opportunities. Jadi tinggal di kota besar menawarkan kesempatan pekerjaan yang baik. Kemudian also, ya,
also, juga, it provides good educational opportunities. Juga hal itu, atau juga dengan tinggal di kota besar itu tersedia peluang atau lowongan atau kesempatan pendidikan yang baik. Jadi ada tambahan informasi mengenai katakanlah manfaat dari tinggal di kota besar. Jadi also. Nah, yang berikutnya adalah besides. Besides artinya selain itu, artinya di samping itu, dan juga bisa berarti juga. Nah, di sini kalau kita lihat contoh, I prefer to buy fruit and vegetable in the open market because they are quite cheap there. Jadi saya lebih suka membeli buah-buahan dan sayur-sayuran di pasar terbuka karena harganya cukup murah. Besides, selain itu, selain murah ada lagi informasi tambahan. Besides, they are much fresher than fruits and vegetable sold at greengrocers. Selain itu, buah dan sayur di pasar terbuka itu jauh lebih segar ya daripada yang dijual di toko-toko atau di pasar swalayan. Ya, jadi di sini kita gunakan besides. Jadi ketiga ini digunakan untuk menambah informasi tentang sesuatu. Oke, baik, kita lihat beberapa contoh logical connectors lainnya yang menyatakan addition dan juga listingnya. Yang kita bisa lihat di sini ada furthermore. Furthermore juga berarti juga. Ya. Kemudian bisa berarti selain itu, atau bisa juga berarti selanjutnya, atau bisa juga diartikan lebih jauh. Jadi lebih jauh. Oke. Kemudian ada in addition. In addition ini artinya selain itu. Kemudian yang terkait dengan listing atau pendaftaran ya. Pendaftaran di sini maksudnya ketika kita melist apakah itu melist sesuatu hal misalnya atau benda, bisa juga ya kita bisa menggunakan logical connectors yang digunakan untuk listing. Misalnya ada firstly, ada first, ada to begin with, itu artinya sama, mula-mula, pertama-tama atau pertama. Kemudian ada secondly, ada second, ada in the second place, ada for another thing, yang kedua atau hal lainnya. Kemudian ada third, ada thirdly, ada in the third place. Ya. Yang ketiga artinya. Kemudian ada finally, ada lastly, ada last of all. Yang terakhir, akhirnya. Oke, ini semua adalah logical connectors that we can use to show logical relationship in terms of addition and listing. Jadi ketika Anda ingin menambahkan informasi atau ketika Anda ingin melist, mendaftar sesuatu hal secara berurutan, Anda ingin sebutkan mulai dari awal sampai akhir misalnya, satu persatu, you can use this type of logical connectors. Okay, well guys, let's move on to the next type of logical connectors, which is contrast. Ya. Jadi ada contrast. Nah, logical connectors tipe contrast ini digunakan untuk menunjukkan pertentangan antara dua hal. Hal di sini bisa sifat, bisa keadaan, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa yang kita bisa lihat di sini. Di contoh, itu ada although, kemudian ada nevertheless, ada however, ada yet, ada nonetheless, dan ada even so. Bagaimana penggunaan dari logical connectors untuk contrast ini? Mari kita lihat.
Yang pertama adalah although. Although artinya walaupun atau meskipun. Jadi walaupun atau meskipun. Di sini ada although Ali has a lot of money, he never buys luxurious things. Meskipun Ali memiliki banyak uang, dia tidak pernah membeli barang-barang mewah. Ini menyatakan pertentangan. Karena orang yang banyak uang itu ekspektasi kita dia akan membeli barang-barang mahal, barang-barang mewah. Tapi Ali tidak demikian. Jadi pertentangan. Dia banyak uang tapi tidak membeli barang mewah. Jadi di sini kita gunakan although. Although Ali has a lot of money. Perhatikan di sini bahwa setelah although di situ ada subject yaitu Ali. Kemudian ada verb has. Lalu ada object money. Kemudian hal lain yang you need to pay attention to is the use of comma. Jadi penggunaan koma. Penggunaan koma setelah klausa atau setelah kalimat. Jadi setelah although ada kalimat, ada klausa, ada subjek, ada verb, ada objek, kemudian situ ada koma. Lalu setelah itu diikuti dengan subjek lagi, ya. Situ ada he never buys. Dia tidak pernah membeli. Buys adalah kata kerja. Kemudian ada luxurious things, barang-barang. Nah, kalimat ini juga bisa kita balik, ya. Bisa kita balik. Jadi kalau ini dicontohin although di awal, maka bisa kita bawa although itu di tengah menjadi Ali never buys luxurious things although he has a lot of money. Nah, di contoh yang kedua ini tidak ada koma lagi yang digunakan. Jadi Anda harus ingat, kalau although di awal, maka setelah klausa, setelah ada kalimat itu ada koma sebelum kalimat yang lainnya. Oke. Kemudian contoh yang lain adalah logical connector yang lain yang menyatakan kontras adalah in contrast. George, contoh di sini, George is an optimist. In contrast, Billy is a pessimist. Jadi George adalah orang yang optimis, sebaliknya Billy adalah orang yang pesimis. Jadi di sini in contrast ini artinya sebaliknya. Oke, jadi bertentangan. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah nevertheless. Nevertheless itu artinya walaupun demikian, meskipun demikian. Jadi kalau although artinya walaupun, meskipun, kalau nevertheless walaupun demikian atau meskipun demikian. Ingat, ya, ingat perbedaannya. Kemudian ada however, ada akan tetapi. Lalu ada yet, namun demikian. Ada nonetheless, kendati pun demikian. Jadi sini contohnya adalah she studied diligently for several months. Dia belajar dengan rajin selama beberapa bulan. Nevertheless, namun demikian, walaupun demikian, however, akan tetapi, yet, namun demikian, nonetheless, kendati pun demikian, she failed, dia gagal. Jadi pertentangan. Dan yang belajar, ya ekspektasinya tentu ya bisa bisa lulus dengan baik, ya, seperti itu. Tapi ini gagal, jadi pertentangan. Belajar meskipun belajar, tapi juga gagal, tetap gagal. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah even so. Misalnya di sini it's raining atau it's raining outside. Di luar hujan. Even so, we must go outside. We must go out. Jadi it's raining outside. Even so, we must go out. Di luar hujan. Meskipun demikian, walaupun begitu, kita harus tetap pergi. Nah ini, jadi ada pertentangan. Seharusnya hujan itu tidak you're not going anywhere, yeah, because it's raining outside. But in here, yang dilakukan itu sebaliknya, tetap pergi, ya. Jadi even it's raining outside, we must go out. Meskipun hujan di luar, kita tetap pergi. Jadi ada pertentangan. Baik,
Jadi untuk contrast ini ada beberapa logical connectors ya, tipe ini. Misalnya ada on the other hand, selain yang dari yang tadi contoh. On the other hand artinya pada sisi yang lain, jadi yang berbeda. When you would like to show something different from the one we previously mentioned, we can use this type of contrast logical connector. Kita bisa gunakan on the other hand. Kemudian yang berikutnya ada conversely. Conversely artinya sebaliknya, ya. Jadi juga menunjukkan pertentangan. Kemudian ada even so. Saya kira tadi sudah ada contoh. Oke, baik. Now let's move on to the next type of logical connectors. Di sini ada result hasil. Nah, logical connectors tipe result itu digunakan untuk menyatakan sebab akibat. Jadi ada akibat yang ditimbulkan dari suatu keadaan. Nah, misalnya di sini he passed his exams. He passed his exams. Therefore, oleh karena itu. Hence, oleh karena itu. Thus, accordingly, consequently. Semua artinya oleh karena itu. He had some good news to tell his parents. Dia lulus ujian. Oleh karena itu, dia punya kabar gembira untuk dia sampaikan kepada orang tuanya. Jadi ada akibat, ya. Ada akibat yang ditimbulkan dari sebab. Sebabnya adalah dia lulus ujian, kemudian berakibat pada dia punya kesempatan untuk menceritakan hal itu kepada orang tuanya. Kemudian contoh lain adalah sini, Professor Brown is an outstanding scientist. Hence, he's highly respected. Jadi Profesor Brown adalah seorang ilmuwan yang terpandang, yang terkemuka. Hence, oleh karena itu, he's highly respected. Dia sangat dihormati. Jadi, dia sangat dihormati. Ini adalah hasil atau akibat yang ditimbulkan dari kenyataan bahwa Profesor Brown ini adalah seorang ilmuwan yang terpandang. Kemudian yang berikutnya adalah thus. Maka dari itu. He has been studying hard for a long time. Dia sudah belajar keras dalam waktu yang lama. Thus, he has made considerable progress. Maka dari itu dia membuat banyak kemajuan. Jadi dari akibat dari belajar keras dalam waktu yang lama, dia membuat banyak kemajuan. Oke, itu adalah hasil atau akibat yang ditimbulkan. Sini menggunakan kata thus. Well guys, there are a number of logical connectors that we can use to show result. Ya, ada beberapa yang bisa kita gunakan untuk menyatakan result atau hubungan sebab akibat. Ada as a consequence, ada accordingly, ada for this reason, for that reason, therefore, as a result, dan juga consequently. All these type of logical connectors can be used to show result relationship in a sentence or sentences. Okay, kemudian the next one is logical connectors yang menyatakan hubungan time, ya, waktu. Nah, di sini kalau kita lihat, I read contohnya di sini ada afterwards, ada then, ada at first, dan ada later. Kita lihat, mari kita lihat. Yang pertama adalah afterwards. Afterwards artinya setelah itu. Artinya setelah itu. Jadi misalnya di sini, I read the morning papers. I read the morning papers for a while. Saya membaca koran pagi untuk beberapa saat. Afterwards, I took a shower. Setelah itu saya mandi. Oke, jadi ada hubungan waktu menunjukkan urutan dari kegiatan, ya. Kemudian yang berikutnya contohnya adalah first, mula-mula atau pertama-tama. Di sini first pick up the receiver. Pertama-tama angkat receivernya, and then insert a coin into the coin box. Kemudian masukkan atau sisipkan sebuah koin ke dalam kotak koin. Jadi ada first,
Mula-mula kemudian ada then kemudian. Lalu ada contoh lain yaitu at first dan later. Kurang lebih sama dengan yang kedua tadi. Jadi at first I had great difficulties with grammar. Mula-mula atau awalnya saya punya banyak kesulitan dengan tata bahasa, dengan grammar. Later, however, akan tetapi kemudian I was able to overcome these difficulties by studying hard. Akan tetapi kemudian saya dapat mengatasi kesulitan-kesulitan ini dengan belajar keras. Jadi at first dan later. So you need to remember pasangan-pasangan ya, pasangan-pasangan dari logical connectors yang menyatakan waktu. Jadi afterwards, kemudian first usually berpasangan dengan then, kemudian at first biasanya berpasangan dengan later. You need to remember those. Okay, well, let's move on to the next type of logical connectors. Tetapi sebelum itu kita masih perlu melihat lagi bahwa masih ada logical connectors untuk menunjukkan hubungan waktu. Ada at first tadi, kemudian afterwards, ada later, dan ada di sini ada juga in the meantime. In the meantime itu maksudnya sementara waktu. Ya, sementara waktu. Oke, baik. Yang berikutnya adalah the next type of logical connectors is exemplification atau pemberian contoh. Nah, pemberian contoh. Jadi di sini ada for instance artinya misalnya atau contohnya. Kemudian ada to illustrate. To illustrate ini artinya contohnya atau bisa juga sebagai gambaran, sebagai ilustrasi. Now, let's take a look at the examples. Contoh pertama, women generally live longer than men. Jadi wanita umumnya hidup lebih lama daripada laki-laki. For instance, misalnya, in the United States, life expectancy for women is 75, while it is 73 for men. Jadi di Amerika, misalnya di Amerika Serikat, angka harapan hidup bagi perempuan itu adalah 75 tahun, sedangkan laki-laki 73 tahun. Jadi di sini dia beri contoh bahwa dari pernyataan bahwa perempuan itu hidup lebih lama daripada laki-laki. Diberikan contoh di Amerika Serikat. Kemudian ada to illustrate. Contohnya adalah earthquakes can be highly destructive. Gempa bumi bisa sangat merusak. Ya, bisa sangat dahsyat. To illustrate, sebagai gambaran. The earthquake which occurred in Erzincan in 1939 devastated the whole town, killing more than 35,000 people. Jadi gempa bumi itu bisa sangat destruktif. Sebagai gambaran, gempa bumi yang terjadi di Erzincan tahun 1939 menghancurkan seluruh kota dan membunuh lebih dari 35.000 penduduk. Nah, jadi sini menggunakan to illustrate, memberi contoh tentang bagaimana itu gempa bumi itu bisa sangat destruktif, sangat merusak. Okay, guys, let's move on to another type of logical connector, which is the last one, particularization. Particularization adalah jenis atau tipe logical connectors yang digunakan untuk pengkhususan seperti apa? Kita lihat contohnya. Let's have a look the examples. We have two examples in here. Contoh pertama adalah menggunakan in particular. In particular artinya khususnya atau terkhusus. Kemudian ada specifically. Specifically artinya juga terkhusus. Nah, coba kita lihat. Shopping in small markets is quite advantageous. Belanja di pasar-pasar kecil cukup menguntungkan. In particular
Terkhususnya, one can find specialty items that larger stores do not contain. Jadi orang bisa menemukan barang-barang khusus yang tidak dapat ditemukan di toko-toko besar. Kemudian yang berikutnya specifically, secara spesifik atau khususnya. Jadi we still needed to arrange several details for the trip. Kita masih perlu untuk menyusun beberapa detail perjalanan. Specifically, khususnya atau secara khusus, we had to make plane and train reservation. Kita harus membuat reservasi untuk pesawat dan kereta api, as well as decide on the final itinerary, dan juga memutuskan jadwal yang final, yang terakhir. Jadi sini in particular dan juga ada specifically. Now let's take a look at another example. In fact we have two only examples ya. Ternyata hanya ada dua. Baik, ada beberapa logical connectors untuk tipe partikularisasi ini. Ada in particular tadi, ada specifically, lalu ada particularly dan ada especially. Saya kira di sini we can make more examples to show the relationship in terms of particularization. Ya, misalnya kita bisa katakan bahwa pemerintah akan membangun jaringan internet khususnya di daerah-daerah terpencil, ya, daerah-daerah terpencil. Jadi the government will provide the internet facilities, particularly in remote areas. Jadi pemerintah akan membangun fasilitas internet khususnya di daerah-daerah terpencil. That's also an example of logical connectors showing particularization. Contoh lain dari logical connector yang menunjukkan partikularisasi. Jadi in particularly sama, specifically, especially. Okay, well guys, I think that's all for this lesson. Hopefully you enjoy, and then if you have a comment, questions, or anything you would like to say, just provide your comment down below. Okay, jangan lupa memberikan komentar, pertanyaan, ataupun apa saja yang Anda ingin sampaikan. Silakan tuliskan komentarnya di bawah ini. Dan I'm going to respond to any comments that you provide. Saya akan merespon setiap komentar yang Anda berikan. Oke, cukup sekian. I think that's all for today. Until then, and see you next. Thank you.